Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir Zaidan, NIM 21113913 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Profil, nama saya Muhammad Zafir Zaidan, NIM 21113913 kelas 1IF02. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Komputer generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua, tahun 1996 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi 4, 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan untuk dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keeping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.